Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita tidak bisa menghadiri kelas secara offline, maka kita adakan pertemuan secara online karena kondisi tidak memungkinkan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tujuan pertemuan kita, yaitu tentang satu, pada fokus KD 3.1 memahami konsep, unsur, prinsip, dan bahan, serta teknik dalam berkarya seni rupa, dan yang ke 4.1 atau yang kedua itu membahas membuat karya seni rupa dua dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model atau referensi. Di pertemuan kali ini kita akan spesifik membahas tentang montase. Coba, anak-anak browsing pada gadget masing-masing, apa itu karya seni montase? Jelaskan, Zidni. Menurut Zidni, apa karya seni montase itu? Ya, Boleh untuk buka Google ya, anak-anak. baik Pak. Untuk saya sendiri, karya seni montase itu hasil karya yang dihasilkan dari perpaduan berbagai sumber gambar menjadi satu sebuah kesatuan yang baru lagi. Itu untuk saya, Pak. Ya, bisa. Untuk, Agil, menurut Agil, apa karya seni montase itu dari sumber yang Agil dapatkan secara online? Ya, menurut sumber yang saya share, karya seni montase adalah karya seni tempel dari gambar-gambar yang dipotong. Gambar tersebut bisa diambil dari foto, koran, majalah, brosur, kalender, atau kertas apa saja yang memungkinkan dan menarik untuk dibuat menjadi montase. Ya, bisa Begitu juga. saja, Pak. Ya, boleh. Itu juga bisa untuk menjelaskan montase. Coba menurut Ucup, dari hasil searching Ucup, apa karya seni montase itu? Kalau yang saya dapat dari saya sendiri, karya montase itu lebih ke mengedepankan karya yang eh, ya seperti dua dimensi gitu. Nah, terima kasih. Ya, eh, bisa juga untuk penjelasan Ucup. Ya, dari penjelasan yang didapat oleh murid-murid bersumber pada Google tadi, Bapak punya tugas atau lembar kerja yang bisa kalian isi untuk memperkuat penjelasan tentang apa itu karya seni montase bagi siswa-siswa. Linknya untuk link Google Form-nya sudah Bapak share di grup kelas. Silakan dibuka masing-masing. Apakah sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Ya, sebentar. Bapak sedang membuka linknya. Ada sedikit gangguan sinyal di sini. Ya, silakan isikan email kalian masing-masing. Apakah sudah diisi dengan emailnya masing-masing? Untuk hostnya, apakah Bapak bisa share screen sekarang untuk membantu menjelaskan tentang pengisian formulir? Bisa, Pak.
belum bisa untuk share screen ya. Mas Sidney, tolong diizinkan untuk share screen. Maaf Bapak, untuk apa Google Chrome-nya nggak bisa dibuka itu? Gimana ya Pak? Apa karena sinyal saya atau gimana? Pasti ini sinyal saya udah full tapi nggak bisa dibuka. Untuk yang lainnya, apakah bisa membuka Google Form yang sudah dikirim pada grup? Untuk saya sudah, Pak. Bisa, Pak. Untuk saya bisa, Pak. Untuk saya bisa. Coba ganti email Mas Yusuf. Saya belum bisa share screen ya ini. Oh, sudah bisa. Share screen. Untuk Mas Yusuf, apakah sudah terbuka share screen-nya? Halo Yusuf. Yang lainnya apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah jelas. Ya, mungkin Yusuf sedang terputus koneksinya. Mari kita lanjutkan saja untuk penjelasan tentang formulir yang akan diisi. Silakan isikan nama siswa pada kolom yang saya tuliskan nama saya. Sebagai contoh, nama saya sendiri, Yavi Sabda. Silakan diisi sesuai nama kalian masing-masing. Ya, sudah diisi. Selanjutnya bisa di checklist sesuai kelas kalian, yaitu kelas 10. Untuk instruksi pengerjaannya adalah yang pertama, teliti karya montase yang dipilih sebagai referensi bersumber dari Google atau perangkat pencarian lainnya. Selanjutnya ada, gunakan lembar kerja ini untuk mengidentifikasi konsep dan unsur seni rupa yang terdapat dalam karya montase tersebut. Sebagai contoh, saya bukakan, saya membuka Google. Apakah share screen saya berganti? Iya, Pak. Ya, sudah berganti.
montase. Ya. Saya akan mengunduh gambar berikut. Atau untuk yang menggunakan handphone, silakan lakukan dengan handphone Anda masing-masing. Klik Save As, download. Akan saya unduh gambar berikut. Untuk melihat penjelasannya mungkin bisa pada deskripsinya. Ya, sedikit ada kendala pada jaringan pada pertemuan kali ini. Ya mungkin langsung saja saya skip ya anak-anak. Anak-anak pasti sudah bisa hanya untuk mengerjakan pertemuan seperti ini. Nah, langsung saja kalian upload masing-masing file yang sudah kalian unduh pada formulir yang sudah disediakan. Di sini saya mengupload karya di sini. Soal pertama adalah apa konsep yang ingin disampaikan oleh karya montase yang murid-murid unduh. Pilih sesuai karya montase kalian. Kedua adalah bagaimana konsep tersebut tercermin dalam penggabungan elemen-elemen dalam karya montase ini. Jelaskan secara paragraf singkat. Mungkin satu paragraf berisi 3 atau 4 kalimat sudah cukup. Yang ketiga adalah identifikasikan unsur seni rupa yang dapat Anda temukan dalam karya montase ini. Silakan checklist unsur apa saja yang ada di dalam karya ini. Misal ada semua gitu. Kalian bisa men-checklistnya semua sebanyak 7 opsi. Selanjutnya adalah jelaskan bagaimana unsur tersebut digunakan dalam karya montase ini untuk menciptakan efek visual atau menyampaikan pesan. Jadi, misal dalam karya ini, maaf, ini caps lock. Karya ini terdapat garis cakrawala. Cakrawala bersifat maya karena perbedaan dua warna, koma, dan sebagainya. Ya, anak-anak sudah paham sampai pertanyaan ini? Paham, Pak? Bisa dilanjut ke sesi kedua, yaitu 5. Berdasarkan pengamatan Anda terhadap karya montase ini, apa kesimpulan Anda mengenai konsep dan unsur seni rupa dalam menciptakan karya tersebut? Misal, dari konsep tadi anak-anak memilih sosial, maka dari karya montase tersebut terlihat hubungan antara anak dengan anak lainnya di dalam kelas dan sebagainya. Sudah, silakan diisi ke nomor 6. Nomor ini adalah yang terakhir. Apa pesan atau makna yang dapat ditangkap dari karya montase ini? Misal dari karya montase tadi, anak-anak bisa melihat hubungan pertemanan yang baik itu adalah yang saling membantu. Dan sebagainya. Sudah, silakan submit langsung pada kolom yang sudah disediakan. Nah, saat respon sukses terdapat pemberitahuan seperti ini.
Ya, mungkin itu penjelasan cara pengisian formulirnya. Silakan diisi. Saya beri waktu 10 menit mulai dari sekarang ya. Ya, kita mulai. Saya akan mengakhiri share screen-nya dan kita akan share screen lagi setelah formulir diisi. Saat formulir sudah selesai diisi, silakan memberi instruksi agar bisa dibuka secara langsung.
Apakah sudah mengisi semua? Masih proses, Pak. Ya, masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Silakan dimaksimalkan ya.
Masih 2 respon, bagaimanakah yang lainnya? Kita tunggu untuk respon dari Yusuf. Belum masuk.
Zoom kita akan berakhir kurang lebih 2 menit lagi. Mungkin setelah Zoom ini berakhir, bisa masuk ke link yang sebelumnya agar masuk ke forum yang sama lagi ya. Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah mengisi Google Form yang Bapak kasih tadi. Terima kasih Pak. Ya, pada sesi sebelumnya kita sudah selesai mengupload konsep dan penjelasan singkat tentang deskripsi montase yang kalian temukan pada Google ya. Pada sesi yang ini mari kita akan diskusikan satu persatu dari karya-karya yang sudah Anda pilih. Ya. Apakah saya bisa share screen hostnya? Ya, masih disable ya, Sydney. Ya, sudah bisa. Nah, ini adalah karya dari yang Sydney temukan. Apakah ini karya Sydney atau karya yang Karya lainnya? saya Nah, Pak. ini karya Yusuf. Kita diskusi sejenak untuk pada sesi ini ya sebelum kita penguatan dan penjelasan pada pertemuan selanjutnya. Dari karya yang Yusuf temukan, menurut Yusuf, apakah konsep dari karya ini yang tadi dijelaskan pada Google Form? Dari yang saya temukan yaitu konsep dari karya tersebut yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan bercocok tanam dan pekerjaan dari masyarakat tersebut yaitu petani Ya, gitu Pak. apa saja unsur-unsur yang ada di sini, Yusuf? Dari unsur yang saya dapat yaitu dari unsur garis, unsur warna, unsur bidang dan lain-lain gitu Pak. Apakah teman-teman yang lain ada komentar atau tambahan untuk deskripsi yang Yusuf jelaskan? Jika tidak ada, kita lanjut ke penjabaran karya dari teman-teman yang lainnya. Tidak ada yang angkat jari, angkat tangan. Mungkin kita langsung saja lanjut ke karya yang lainnya. Kita lanjut ke karya dari, ya, ini karya yang Agil temukan. Apa penjelasan dari karya ini, Agil? Menurut saya karya tersebut itu Pak, menggabungkan dari beberapa budaya antara barat dan timur. Wah, kamu menemukan karya yang cukup unik ya, Agil. Apa saja unsur di dalam karya ini? Terdapat garis, terus warna dan itu Pak, unsur yang seperti di digital titik-titik itu apa Pak? Eh, Pointillis mungkin yang dimaksud Agil. Oh iya Pak. Atau bitmap. Ya, kita belum sampai pada bitmap.
Ya, sebut saja pointilis gitu ya. Ya, di sini jelas ada gambar harimau yang muncul dari balik pohon. Dan di sini ada gambar pesawat yang terbang di atas langit dan bunga-bunga yang tumbuh, ada kepala sarinya cewek ini kelihatannya. Apakah share screen saya juga ikut memperbesar? Mari kita lihat sedikit detail karya ini. Ya. Sepertinya Zidni sangat serius. Apakah Zidni ada komentar terhadap karya ini ataupun penjelasan yang Agil berikan? Untuk saya sendiri karyanya seperti sebuah karya yang sangat surrealisme sekali ya, Pak. Ya, mungkin karya kolase itu bisa masuk ke semua genre karya. Mari kita lihat karya yang diupload oleh Zidni. Ya, ini adalah karya yang diupload oleh Zidni. Dari karya ini, apa yang ditangkap oleh Zidni? Pada ini satu karya atau dua karya, Zidni? Dua karya jadi satu, Pak. Oh, jadi panel ya? Iya, kayak panel gitu. Ya. Bagaimana penjelasan karya ini menurut Zidni? Untuk saya sendiri itu penjelasan karya ini tuh bisa terbilang sangat terdistorsi sekali ya, Pak. Yang sebelah kiri itu seperti surrealisme, yang sebelah kanan seperti pemandangan atau naturalisme. Ya, mungkin yang sebelah kiri ini sedikit lucu ya, karena ada gambar SpongeBob-nya. Dan yang kanan ini coba menciptakan pemandangan yang natural dengan teknik menciptakan karya kolase. Ya, mungkin eh, cukup segitu diskusi kita kali ini. Akan saya lanjutkan pada penguatan. Saya ganti share screen-nya. Ya, terlihat ya murid-murid share screen saya. Ya, jadi karya montase itu adalah teknik atau proses dalam seni rupa dua dimensi, di mana berbagai elemen seperti gambar dan objek rupa digabungkan secara kreatif untuk menciptakan komposisi yang baru. Dari riset karya murid-murid tadi kan terlihat jelas bagaimana gambar-gambar itu dipotong dan ditempelkan menjadi satu karya yang baru. Karya montase itu sering digunakan dalam seni rupa dan desain grafis untuk mengkomunikasikan ide dan menyampaikan pesan atau menciptakan efek artistik tertentu. Maka dari itu, Zidni bisa bilang kalau karya itu kadang-kadang naturalis atau eh, surrealis gitu ya, Zidni dan teman-teman. Untuk unsur-unsur umumnya terlibat dalam montase adalah yang pertama itu adalah gambar. Dalam gambar itu pasti ada unsur titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, komposisi, dan proporsi yang dapat diambil dari potret, foto, gambar digital yang sudah dicetak atau gambar-gambar dari sumber lain. Misal koran mungkin, atau majalah, atau LKS bekas juga bisa diambil gambarnya untuk dijadikan karya kolase. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada penjelasan berikutnya. Yang selanjutnya adalah teks. Tulisan atau kata-kata dapat ditambahkan untuk memberi informasi tambahan atau mengkomunikasikan pesan tertentu. Jadi, dalam karya kolase itu kadang-kadang ada tulisan. Baik tulisan itu satu kata, satu kalimat, atau bahkan satu huruf yang dipotong-potong kemudian disatukan untuk membentuk komposisi baru, menjadi kata-kata baru atau kalimat baru. Selanjutnya itu ada teknik berkarya montase melibatkan langkah-langkah berikut. Untuk penjelasan ini nanti saya share, tidak usah terburu-buru menulis, akan saya kirimkan ke grup nanti ya.
murid-murid. Yang pertama adalah pengumpulan bahan. Kumpulkan gambar, teks, atau objek fisik yang ingin Anda gunakan dalam montase ini. Ini bisa berupa foto, rekaman audio, oh mungkin ini salah, bisa saya hapus langsung. Bisa berupa foto, tulisan, atau objek-objek yang relevan dengan tema atau pesan yang ingin Anda sampaikan. Jadi misal Anda ingin membahas tentang sosial, ekonomi, atau kekeluargaan, atau budaya gitu, kalian bisa menyesuaikan foto-foto yang bersesuaian dengan tema yang ingin Anda masing-masing sampaikan. Dengan media, majalah bekas atau barang-barang cetak lainnya. MMT pun di pinggir jalan misal kalian minat terhadap gambarnya bisa kalian ambil, kalian potong, bahkan bendera juga bisa kalian potong-potong dan tempelkan. Yang kedua adalah pemilihan tema atau konsep. Tentukan tema atau konsep yang ingin Anda sampaikan melalui montase. Ini akan membantu Anda dalam memilih gambar yang akan kalian gunakan. Jadi misal kalian ingin mengungkapkan tentang lingkungan gitu. Jadi kalian nanti akan memilih gambar-gambar lingkungan berisi pemandangan, baik alam maupun perkotaan dan sebagainya. Yang ketiga ada perancangan dan pengaturan. Susun bahan-bahan yang telah Anda kumpulkan dalam komposisi yang Anda inginkan. Pertimbangkan urutan susunan dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Gunakan teknik potong dan tempel. Jadi kalian bisa memotong sesuai objek yang Anda pilih dan menempelkan untuk mengatur elemen secara proporsi. Halus itu yang dimaksud. Gunakan gunting beserta alat pendukung pemotong gambar yang sudah dicetak. Jadi kalian bisa memotongnya menggunakan gunting agar aman. Karena kalau menggunakan cutter mungkin bisa melukai tangan masing-masing. Yang keempat adalah eksperimen. Cobalah berbagai variasi dan pendekatan dalam mengatur elemen montase. Jadi jangan terburu-buru untuk menempelkan barang-barang yang sudah kalian kumpulkan. Kalian bisa menyusunnya secara membolak-balik, mengotak-atik, mengeksplorasi untuk menentukan kombinasi yang paling bagus. Jadi misal tadi orangnya di depan, ternyata orangnya di belakang itu lebih bagus gitu, lebih estetik atau lebih artistik untuk karya murid masing-masing. Yang kelima adalah komunikasi pesan atau cerita. Pastikan montase Anda berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dengan cara menggunakan komposisi kontras warna urutan elemen untuk memperkuat dan mempertegas pesan kepada apresiator. Jadi dari eksperimen tadi untuk memastikan pesan apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Selanjutnya ada evaluasi dan penyempurnaan. Tinjau montase Anda. Perhatikan apakah pesan atau konsep yang ingin Anda sampaikan berhasil terwujud dengan jelas. Jika diperlukan, lakukan penyempurnaan dan perbaikan untuk mencapai hasil yang Anda inginkan. Jadi, kalian bisa mencatat kalau berkarya seni itu nggak ada yang salah. Jadi, jangan takut kalau karyanya itu jelek atau gimana. Karena karya seni itu nggak ada yang jelek. Jadi pede aja sama karyanya. Dan juga karya montase itu nggak perlu harus bisa gambar untuk seni rupa. Jadi berkarya montase itu bebas. Yang penting untuk kalian tidak mengandung unsur sara, suku, ras, agama, dan sebagainya. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, Anda bisa menciptakan montase yang unik, menarik, dan bermakna secara artistik. Ya, untuk penjelasan yang ini, kalian bisa siapkan, dan minggu depan kita akan praktek membuat montase bersama secara daring ya teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan untuk persiapan minggu depan? Jadi minggu depan kita sudah masuk pada praktek membuat montase. Jadi kalian harus menyiapkan majalah atau
barang-barang bergambar lainnya, terus gunting beserta alat pendukung pemotong gambar yang sudah dicetak. Gunting atau pendukung pemotong gambar yang sudah dicetaknya, enggak usah. Terus jangan lupa lem. Gunting, siapkan lem. Lem dan gunting. Jadi ada 3 barang yang harus kalian siapkan dan dibawa besok ya. Jangan lupa. Sudah, tidak ada yang ditanyakan. Ya, kok diam semua ya ini? Baik, mungkin cukup sekian pertemuan daring pada kedua ini. Eh, Apabila Bapak ada kesalahan kata atau perilaku yang buruk, jangan ditiru. Semangat untuk pertemuan kali ini. Siapkan bahan-bahannya untuk minggu depan. Sekian, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sudah, mari kita akhiri. Untuk host bisa mengakhiri pertemuan kali ini.